Tahu nggak kenikmatan selain kombinasi nasi padang dan es teh? Iya, gibahin rumah tangga orang. Iya, walaupun gak etis juga. Cuma mana mungkin sih netizen kita bisa diem pas lihat kasus publik figur yang misalnya ketahuan selingkuh. Terus keluar tuh kata-kata saktinya. Pelakor, perebut laki orang. Kayak udah jadi standar buat ngehujat ya. Padahal istilah pelakor sebenarnya problematis loh. Kenapa bisa gitu? Dan sebenarnya apa sih yang bikin orang serong kanan serong kiri? Itu yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, subscribe YouTube Tirto, nyalakan notifikasinya, dan follow juga Instagramnya. Kita bakal ketemu 2 kali dalam sebulan untuk ngebahas topik yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Nyadar nggak sih istilah pelakor tuh nggak enak banget buat diomongin? Pertama, istilah yang nggak jelas siapa pencetusnya ini tuh selalu mengesankan kalau perempuan yang salah. Padahal kamu tahu lah ya, dalam perselingkuhan, it always takes two to tango. Artinya, perselingkuhan dilakukan oleh 2 pihak secara sadar. Ada effortnya, makanya ada yang bisa rapi banget nutupin bertahun-tahun. Alias, nggak mungkin hilaf ya. Makanya tiap ada kasus nggak fair dong kalau yang dihujat cuma perempuan. Sementara yang cowok kayaknya aman-aman aja tuh. Bayanginnya tuh jangan cowok muka inosen yang lagi ditarik-tarik sama 2 cewek gitu. Banyak loh kasus yang dalangnya laki-laki, dia nutupin statusnya sebagai suami orang, bahkan diam-diam sampai nikahin selingkuhannya. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, udah labrak-labrakan aja. Gimana nggak viral? Atau yang lebih absurd nih, suami ketahuan selingkuh, dia juga yang mukulin istrinya. I mean, how? Nah, makanya nih, kita perlu mempertanyakan kenapa sih stigma pelakor bisa berkembang? Salah satunya adalah kultur media di Indonesia yang membentuk pola pikir masyarakat untuk mendukung stigma itu. Ini bukan aku yang bilang loh, tapi Kalis Mardiasih, penulis dan pengamat isu perempuan. Sebelum kita ngomongin soal misalnya bagaimana sih netizen gitu kan kok bisa jahat banget sih dalam mereproduksi komentar-komentar jahat terhadap sesama perempuan. Ya sebelum netizen sebetulnya kita memang sudah tumbuh dalam budaya populer yang sejak dulu itu memusuhi perempuan, menyudutkan perempuan kayak gitu. Sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Secara akar masalahnya itu adalah tradisi misoginis yang ada di masyarakat termasuk kultur media kita. Jadi pelakor ini hanya sebetulnya perpanjangan aja dari yang udah lebih dulu kita kerjakan gitu kan. Masih nggak percaya? Nyalain TV deh. Di sinetron, FTV, karakter perempuan yang jadi pelakor tuh banyak banget. Mereka jadi antagonis utama yang kejamnya ngalahin ibu tiri. Dan tugas mereka yang menebar paranoia kepada ibu-ibu atas ancaman pelakor. Ya kalau jadi waspada, kalau malah jadi hobi ngejudge tanpa bukti, sampai nyerang orang yang gak salah padahal sesama perempuan, gimana coba? Belum sama infotainment, ini mah gak usah dibahas ya. Gimana dedikasi mereka pas ngebongkar kasus artis. Kadang media investigasi aja sampai kalah loh. Disclaimer, kita gak membenarkan tindakan perselingkuhan ya, cuma memaparkan banyak loh yang risih sama istilah pelakor. Lagian ya, isu selingkuh tuh kompleks loh. Kita perlu memahami faktor apa aja yang menyebabkan orang selingkuh. Kalau pelakor mungkin faktor eksternal ya. Tapi kamu tahu nggak, perselingkuhan itu seringkali diawali oleh masalah internal loh. Misal nih, nggak diskusi dari awal soal batasan dalam hubungan. Jadinya miskomunikasi tuh. Yang niatnya biasa aja tapi diartikan selingkuh. Makanya sepakatin dulu, makan berdua sama teman kantor itu selingkuh atau enggak. Chattingan sama mantan yang tetap sahabatan itu selingkuh atau bukan. Oke, faktor internal lain ada banyak ya. Kalau menurut Sexual Health Australia, ada yang karena hubungannya stagnan. Nah, menurut riset ini, ada kondisi hormon tertentu yang bikin seseorang, pertama, secara biologi sulit membangun rasa percaya. Kedua, menyebabkan masalah mental yang bikin seseorang nggak mampu bersikap loyal. School of Life punya analisis menarik nih. Menurut platform yang dibikin sama filsuf Alain de Botton ini, setiap orang sebenarnya punya kadar keintiman yang berbeda. Makanya ada istilah, kamu terlalu demanding atau kamu terlalu dingin. Pada dasarnya, tiap orang punya kebutuhan untuk bersama, tapi juga punya kebutuhan untuk privasi. 2 kebutuhan ini, kalau pemenuhannya nggak seimbang, bisa memunculkan potensi selingkuh. Oke, terus kalau diselingkuhin, atau lagi di PDKT-in sama yang pernah selingkuh, kasih kesempatan nggak ya? Nah, menarik nih, banyak yang percaya kalau selingkuh itu sifat yang permanen.
Dan emang ada data yang nunjukin kalau yang pernah selingkuh lebih rentan selingkuh lagi. Tapi kita juga perlu pertimbangin sama kayak kesalahan lain. Kalau yang selingkuh bisa menyadari kekeliruannya dan gak nyalahin pihak manapun selain dirinya, kenapa gak dikasih kesempatan kedua? Kalau kata Tami Nelson, terapis perkawinan dan penulis buku The New Monogamy, ada baiknya gak terlalu menyepelekan kemampuan orang dalam usahanya untuk menjadi lebih baik. Tapi sih faktor internal yang paling ngaruh ya kontrol diri masing-masing. Kalau kuat mau digodain sama Nicholas Saputra atau Chef Renata, ya nggak bakalan goyah. Lagi pula ada yang nggak kalah ngeri dari cerai atau nelantarin anak-anak karena selingkuh. Kalau kasusmu viral, kamu berhadapan sama netizen paling beringas se-Asia Tenggara. Oke deh, sekali lagi kita lagi nggak mentolerir perselingkuhan ya. Tindakan ini tetap keliru apapun alasannya. Dan aku harap kalian para pasangan bisa saling membangun komunikasi yang baik dan punya energi yang besar untuk saling mengasihi. Kamu juga bisa cerita di kolom komentar, coba sebutin alasan selingkuh terabsurd apa yang pernah kamu dengar. Oh iya, tadi udah subscribe YouTube Tirto belum? Sama follow Instagramnya ya. Sampai ketemu di Newsroom 3B edisi berikutnya. Bye!